Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan full version dari keseluruhan alur cerita yang berjudul Pesugihan Kain Kafan Perawan. Nah, bagaimana kisah selengkapnya ataupun cerita selengkapnya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Nah, full version ini merupakan gabungan dari part-part yang sudah saya bawakan ya teman-teman. Jadi cerita yang sebelumnya itu per part-part saya gabung menjadi satu. Ya, durasinya lumayan agak panjang, jadi persiapkan diri kalian. Yuk mari kita mulai ceritanya. Karno seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seorang memberi pekerjaan kepadanya. Kuli panggul, pacul, tandur, apapun itu, dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Maklum di usia yang hampir kepala empat, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri yang menjadi tampatan hatinya. Membosankan, pikirnya. Hidup Karno miskin, orang tuanya hanya seorang buruh tani, sama seperti dirinya. Pendidikan formal, Karno ini hanya mengenyam bangku SD. Sampai singkat ceritanya, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi, sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya hadir dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tidak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga permekaran di hati Karno dan juga Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi mengandung. Sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tidak ada satupun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Carik yang biasanya getol memberinya pekerjaan, kini sama-sama pacaklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah. Meski nyatanya tetap kurang, beruntungnya Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu. Padahal beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimana ini mas? Sebentar lagi anak kita lahir. Aku sudah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak, keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas mengembus napas menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya Wi, aku juga lagi berusaha ini. Dewi diam, di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya menghampiri Dewi, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada dalam perut Dewi. Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik, jagain emak, tidak boleh nakal. Pinta lelaki itu, suaranya lirih tapi penuh penekanan, seperti ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya bisa tersenyum. Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. Doain ya Wi, aku dapat pekerjaan, pinta Karno. Dewi mengangguk memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau mau melakukan itu. Sayup-sayup suara orang mengobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran Karno. Ia menghentikan langkah untuk seksama menyaksikan dan juga menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup.
Tidak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkah agar lebih cepat dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tidak jauh dari pos kamling itu. Kalau ingin kaya ya anak istri bahkan nyawa tidak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Oh, kalau aku sih mendingan miskin yang penting tetap hidup dan bisa menikmati hidup ini. Obrolan masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja kala salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cara cepat dan mudah. Meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal yang paling bodoh itu. Benar Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya itu bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Alah, omong kosong. Tidak setuju dengan ucapan Heru. Ahyar menyeletuk tidak percaya. Ya, kalau kamu gak percaya ya terserah sih, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tidak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut di otaknya, membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangganya. Rungokno, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celetuk Sidul. Maksudmu apa? Ahyar menyela. Sementara Heru fokus pada apa yang diucapkan oleh Sidul. Efektifnya di bagian mananya Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif karena lebih cepat. Kita nggak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit, begitu, tegas Sidul. Ahyar menggeleng, sementara Heru mengangguk paham. Wes, ngomongin yang begituan, mustahil. Pungkas Ahyar, ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk mulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusul Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno menggeleng, mustahil. Sampai tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istri yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan. Karno melangkah masuk kamar tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah itu tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil. Loh, sudah pulang mas? Tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tidak menjawab, benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya itu. Membuat lelaki itu tidak sadar istrinya bertanya, Mas, kamu sakit? Seketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Diempasnya tangan Dewi pelan. Karno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. Aku ingin ikhtiar, Wi. Mendengar itu, Dewi masih tidak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya, ikhtiar apa? Digenggamnya jemari Dewi. Karno lantas melanjutkan niatnya. Kamu dukung aku kan? Dewi mengangguk meyakinkan. Asal terbaik buat keluarga kita. Sejenak Dewi menjeda. Memangnya usaha apa? Tanyanya. Yang penting kamu dukung dulu. Bagaimana Wi? Kamu setuju? Dewi diam, ia tampak ragu dan tidak bernyali melakukan apa yang diutarakan oleh Karno. Aku tidak berani mas. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak ingin kehilangan kamu. Setiap pesugihan akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku, atau anak kita ini? Karno kemudian menggeleng. Tidak, ini nyaris tanpa tumbal, ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. Tanpa tumbal?
Sebenarnya Karno masih tidak yakin. Ia hanya menerka saja. Sebab saat mencuri dengar obrolan tetangganya tadi itu tidak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, ya dalam jiwa lelaki itu sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya. Itu yang membuatnya mau tidak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tidak mau ambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya. Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui oleh Karno, apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa termasuk ya ke bapakku. Karno mengangguk sementara tatapan Sidul nyalam entah kemana. Dulu, zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencaharian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat Pak Suhadi? Sidul menjeda, mengarahkan tatapannya pada Karno itu. Karno mengangguk. Suhadi Bos Rismil. Ucapnya meminta kejelasan. Iya betul. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya raya di sini. Jadi maksudmu dia Pak Suhadi? Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. Menurut kabar burung seperti itu, tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suhadi semuanya hidup jauh di luar kota dan tidak pernah pulang. Panjang lebar lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suhadi. Sementara Karno dia mendengarkan cerita yang masih mengambang, belum membuatnya puas. Tidak begitu menakutkan menurutku Dul. Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul dan menyesapnya sedikit. Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan, karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutnya nanti malam ya. Sidul terkekeh, diraihnya cangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang, Karno dengan semua rasa ingin tahunya dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang saja Dul, mumpung aku tidak sibuk? Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula Karno hanya lelaki tidak punya pekerjaan yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno terlihat gusar, menurutnya tidak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjut nanti malam. Hujan deras mengguyur bumi, disaksikan burung-burung camar yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin selalu identik dengan hujan, begitu juga sepi, sangat sepi sekali. Hal yang lumrah setiap kali titik air itu jatuh, mengurai, mendung hitam pekat di langit. Sudah sampai sini kamu Nok? Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya dari jam 8 aku, kerutunya. Jam 8 tekan gini. Apa opo awakmu? Kelakar Heru, heran dengan Karno yang terlalu terburu-buru berangkat jaga. Karno menanggapinya dengan mengangkat kedua bahunya, wajahnya ditekuk entah bosan atau karena hal lain. Wayautan gini lagian, apa ngopo kasih-kasih? Mau dari konco lemut tok? Wes jadi gini. Kamu tahu tentang pesugihan gak? Pesugihan apa? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Ia kini sibuk menyalakan rokok yang diapit kedua jemari tangan kirinya. Pesugihan yang kemarin kalian bicarakan. Sik, kamu dengar dari siapa? Karno salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Dengar pas kalian bertiga jaga kemarin malam. Heru mangut-mangut. Diembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi sebenarnya yang lebih tahu tentang pesugihan itu Sidul. Sepasang mata Karno melirik Sidul menagih janji yang tadi siang sempat diutarakan Sidul. Tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita. Sidul menggeleng entah setuju atau tidak. Karno ngeloyor di depan Sidul dan juga Heru.
Ia tidak sabar mendengar cerita lanjutan pesugihan itu. Wajahnya berbinar-binar macam habis menang lotre. Sementara Heru dan Sidul, kalian dengar itu? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintihan yang samar didengarnya. Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud Sidul. Suara orang merintih itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini yang menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar barusan itu, suara tangisan. Kok kayak suaranya? Sidul tidak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang, lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika. Hawa yang berubah dingin dan suasana yang makin sunyi. Duh, perasaanku jadi gak enak, gumam Sidul. Matanya memutar ke sekeliling tempat. Kamu kenal sama pemilik suara tadi? Tanya Karno. Heru menggeleng, lalu dua orang meninggalkan tatapan tetap ke arah Sidul. Apa? Tanya Sidul. Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan? Heru menyelidik. Aku baru ingat kalau tadi itu jalan dekat makam. Kelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Itu tadi suaranya. Ragu Sidul tidak ingin berburuk sangka kepada seseorang, namun Karno dan Heru tetap merajuk agar Sidul berterus terang. Alah, kamu ini gak niat cerita ya Dul? Kita sudah penasaran pengen tahu siapa yang malam-malam gini nangis, malah maju mundur gak selesai-selesai. Heru dengan kesal. Ia lantas menyalakan rokok dan menghisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karena menyerah, ia tidak lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati camilan yang tersisa di atas tikar pos kampling. Namun kini lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu terdiam. Benaknya berkecamuk antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal atau hanya mirip dengan suara orang yang ia kenal. Ya entahlah, yang jelas Sidul ini ingat betul bahwa Rohimin anak Pak Suhadi yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu yang baru saja dimakamkan sore tadi. Itu kayak suaranya Rohimin, celutuk Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. Rohimin. Kejadian tadi pagi, suara ambulans terdengar nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung Dukuh Badung, diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Siapa gerangan yang menumpang di dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga, semakin pelan dan berhenti di depan sebuah rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesin yang menderu tepat di pelataran rumah mewah Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Ada yang sakit? Tanya Minah pada Canti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan, sebabnya keduanya itu ingat betul tadi pagi Bu Siam, istri Pak Suhadi, masih belanja sayur-mayur seperti biasanya dengan wajah tidak menunjukkan kesedihan ataupun duka apapun. Aneh bukan? Jika siang ini ada berita duka tapi tidak ada satupun tetangga dekatnya diberitahu, Canti hanya menjawab dengan gelengan pada Minah. Tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Detik kemudian terlihat Bu Siam dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya menghampiri mobil ambulan itu. Bu Siam dengan segala raut kesedihan di wajahnya dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Ya, wajah misterius. Seperti kejadian yang sudah-sudah, setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya,
Pak Suhadi, lelaki bertubuh kurus itu, tidak pernah menampakkan raut kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tidak ingin larut dalam kesedihan, atau ada sesuatu yang membuatnya tidak pernah tampak merasa sedih. Entahlah, suami istri itu mendekat ke mobil ambulan. Lalu salah seorang petugas berpakaian khas rumah sakit terlihat menghampiri dan berbicara pada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tidak bisa didengar oleh orang lain, seperti bergumam. Ditambah petugas itu berbicara dengan mulutnya tertutup masker. Pak Suhadi hanya terlihat sesekali mengangguk seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang mobil lalu membukanya. Dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek. Ada dua petugas rumah sakit lainnya yang ternyata ikut membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga ingin tahu, mulai lebih dekat lagi mengelilingi rumah Pak Suhadi dan juga Bu Siem dan para petugas peserta mobil ambulan itu. Dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Beberapa saat kemudian, Rohimin, "Ya Allah!" teriak Bu Siem histeris. Tubuhnya mendadak lemas lalu menggelepar tidak sadarkan diri. Bu, warga yang menyaksikan itu ikut panik dan membantu memapah tubuh lemas Bu Siem masuk ke rumahnya. Rohimin, bisik tetangga pada tetangga yang lainnya. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa yang jadi penyebab kematian Rohimin. Ada yang berpendapat Rohimin kena serangan jantung, Rohimin bunuh diri, bahkan ada yang berpendapat Rohimin dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi bapaknya. Dulu Sirin juga mati mendadak. Kalau Sirin memang kena serangan jantung, sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman. Itu ciri-ciri orang yang mati kena serangan jantung, ucap seorang warga. Aku nggak yakin. Soalnya desas-desus yang beredar Pak Suhadi itu kan muja, katus tetangga yang lain, yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan berupa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran dengan pendapat tersebut. Takdirnya mati, sudah takdirnya mati, kata tetangga yang tidak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi. Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Rohimin. Mereka mengambil posisi untuk bergotong royong membantu mengurus jenazah Rohimin yang akan dimakamkan hari itu juga. Di hadapan Raga yang kini terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Bu Siem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayang setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Ya, 3 orang anak. Sri, anak sulungnya, meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tidak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Sirin, anak keduanya, meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Sirin. Darto, anak nomor 3, yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu, meninggal saat sedang mengatur pekerja tandur di sawah. Dan kini Rohimin. Petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Rohimin dengan ambulans mengatakan, Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siem jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. Kok bisa kamu itu begini, Lele? Ratapan kesedihan Bu Siem di depan jenazah Rohimin sangat menyayat hati. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. Turut berbelasungkawa, ya Bu Siem. Kenapa bisa begini Rohimin, Bu? Tampak tetangga memeluk tubuh Bu Siem, tapi Bu Siem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Sementara di pemakaman, beberapa warga tengah menyiapkan lubang kubur untuk Rohimin sambil gibah. Anaknya mati semua, asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal, celetuk Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. Kamu itu sembarangan aja kamu itu, Dul. Emangnya Rohimin mati jadi tumbal sopo? Tanya tetangganya yang bernama Kosim. Sidul belum menjawab
Saat tiba-tiba Ahyar yang tengah memindai tanah agar tidak kembali longsor ikut nyeletuk. Situl, Heru itu sama saja. Bahasanya tentang pesugihannya Pak Suhadi terus. Halah, kamu ini memang gak percaya, Yar. Wong benar-benar Suhadi itu nyupang kok, punya demit. Aku tahu dari beberapa sesepuh desa termasuk bapakku sendiri kok. Situl membela diri dengan tangannya tetap sibuk mencangkul galian kubur. Buktinya apa? Mana? Tanya Kosim. Mulai penasaran. Ahyar menekuk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepala sebagai isyarat menunjuk Sidul, seakan menantang. Iya, apa buktinya? Buktinya ya ini, buktinya. Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul kubangan tanah kubur kaliannya. Mati semua kan anaknya? Lanjutnya menegaskan. Kosim melotot, Ahyar menggeleng tetap tidak yakin. Iring-iringan pengantar jenazah Rohimin sudah sampai area pemakaman. Begitupun Ahyar, Sidul dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. Ini tempatnya Rohimin. Tanya Pak Lebih, orang yang dipercaya warga untuk mengatur pemakaman. Betul, monggo-monggo, jawab Ahyar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam. Terlihat Bu Siam dan Pak Suhadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatannya yang terakhir. Sudah tidak ada air mata yang membasahi wajah Bu Siam, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suhadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Lanjut dengan obrolan di pos kampling. Apa kalian tidak ikut melayat? Tanya Sidul dengan mata sedikit melotot menatap bergantian pada rekannya. Heru dan Karno saling tatap, lalu menggeleng serentak. Oh dasar, pada kemana? Tanya Sidul mencari penjelasan. Enggak, tadi pagi aku sibuk. Heru pun menggeleng. Jadi pas ambulan mayat Rohimin dibawa pulang kalian juga tidak tahu? Enggak, ucap Karno dan Heru. Sudah-sudah, ketinggalan berita kalian ini. Karno dan Heru pun saling pandang, merasa apa yang diucapkan Sidul benar, ketinggalan berita. Memangnya meninggal kenapa dia? Tanya Karno sedikit penasaran. Sidul menatap Karno dalam hati. Inilah yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tidak pernah diketahui banyak orang. Kemudian kita masuk ke sudut pandang Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah berita ataupun cerita yang sampai detik ini membuat hidupku ada di antara percaya atau tidak percaya. Ya, sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk aku. Malam itu, beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga ikut di antara mereka, termasuk aku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim, anaknya, yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku mengizinkannya untuk pulang. Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua yang lain. Aku yang memang belum ngantuk memilih untuk rebahan di samping bapak yang tengah duduk sambil berbicara. Nekat sekali dia pikir tidak ada resiko yang akan ditanggung. Tunggu saja, ucap bapakku. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu. Ya, tunggu saja. Seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya, sambung Lek Cahyo. Dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka saat itu. Aku rasa dia tidak membual, buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa membuat gubuk. Ya, memang hanya dinding triplek dan atap seng, sedangkan kita yang hanya buruh. Lek Sinur bertanya ngambang, dan aku semakin diam, masih tidak paham apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku, beliau menunduk, menatap, memperhatikan wajahku, seperti memastikan aku terlelap. Le, tidur di dalam sana.
Pinta bapak seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga. Aku menggeleng makin erat memeluk tubuh bapak. Tidur di sini saja pak, nemenin bapak. Bapak mengangguk, memindahkan kepalaku ke atas pahanya yang keriput. Lalu bapak kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. Payah, Suhadi payah. Seperti kesal sekali Lek Cahyo mengucapkan hal itu. Suhadi, Pak Suhadi. Sebuah nama yang ku kenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku khawatir suatu saat tetangga bisa jadi korban. Bapak menatap sekilas ke arahku, lalu beralih kepada dua teman ngobrolnya. Lek Cahyo dan Lek Sinur hanya mengangguk-ngangguk, entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi pada keluarga kita, gumam Lek Sinur. Amin. Aku pun ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati, meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka kemana. Tiba-tiba dari arah belakang, wah, Lek, sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman ngobrolnya, yaitu Suhadi. Kene lungguh. Lek Cahyo menepuk tikar di samping tempat duduk agar Lek Suhadi duduk di sebelahnya. Wah, sedang pada ngobrolin apa sebenarnya? Tanya Lek Suhadi dengan wajah sumringah. Kamu. Lek Sinur jujur, diiringi tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo, pada Lek Suhadi yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya. Aku, emang ngomongin apa toh? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tidak luput di wajah Suhadi. Kamu jangan cengar-cengir, aku tahu kamu muja, sentak Lek Cahyo. Sembarangan, pungkas Lek Suhadi. Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo. Tatapan elang masih tetap tertuju pada Lek Suhadi yang masih basa-basi dengan banyolannya. Jangan mengalihkan obrolan. Jujur saja, Dik. Bapak mulai serius. Lek Suhadi tahu arah obrolan bapak. Ia tanpa canggung seperti ingin menegaskan. Begini, benar aku ini muja. Jreng, kami semua terperanjat mendengar jawaban Lek Suhadi yang tanpa basa-basi itu. Apa? Muja apa? Makin tidak jelas arahan obrolan yang ku dengar, membuat mata kian melek, tidak jadi ngantuk. Dasar edan kamu, sentak bapak-bapak kepada Lek Suhadi, diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan Lek Cahyo. Taruh di mana otakmu? Bentak Lek Sinur. Lek Suhadi diam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mata, tidak ingin menyiarkan informasi yang kupikir penting. Aku ini memang muja, tidak seperti yang kalian pikir. Tetap saja kamu itu muja, bentak bapak lagi. Begini, aku pernah cerita tentang kejadian mengambil kain kafan mayat Siti kan? Lek Suhadi bertanya ngambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. Iya itu, tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu, sambung Lek Suhadi. Bapak, Lek Sinur dan Lek Cahyo menggeleng geram. Kamu pikir itu lucu? Bapak bertanya serius. Ya gimana tidak lucu? Saat kejadian ngambil potongan kain kafan Siti itu, bahunya kutoel sambil kubisikin. Nanti malam datang ya. Malamnya datang beneran. Terpinggal-pinggal aku tertawa sendiri. Jawab Lek Suhadi seraya terbahak puas. Kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya penasaran. Aku bawa ke dukun. Jawab Lek Suhadi dengan santai. Ke dukun? Untuk apa? Tanyanya lagi. Sudah gue bilang, semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Suhadi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Yang jelas makanya, kata Lek Sinur. Aku mulai tidak sabar, ingin tahu kelanjutan cerita itu, tapi mata terlanjur mengantuk. Aku bawa ke dukun, itu kain. Lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu, paham? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok. Oh jadi kain itu hanya media. Bapak mengambil kesimpulan. Iya. Lek Suhadi mengangguk,
melahap singkong di hadapannya dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku ini juga menyesal. Aku senang hartaku berlimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang, tapi nanti, cepat atau lambat aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghias wajah Lek Suhadi kian lama kian memudar, berganti tatapan nanar yang tidak bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak kembali bertanya. Tatapannya seakan khawatir pada satu hal. Tapi aku tidak dapat memastikan kekhawatiran apa yang ada di benaknya kala itu. Aku, mau tidak mau, aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Lek Suhadi sampaikan, sebab saat Lek Suhadi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti, aku sudah terlelap. Obrolan mereka bagai nyanyian pengantar tidur yang membawaku ke alam mimpi. Jadi benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak. Lelaki bertubuh canggung bertanya penasaran. Aku tahu nok, tapi tidak dari Pak Suhadi, Sidul menegaskan. Heru hanya melengkung mendengar kisah dari sahabatnya itu. Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Ya, meski sebenarnya dirinya juga penasaran. Lanjutkan dulu. Aku sangat penasaran karena memaksa. Besok saja ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu. Sidul mendekuk sisa teh miliknya, lalu merebahkan dirinya di lantai pos kamling. Dul, kamu tahu Rohimin mati kenapa? Karena mendesak. Ia kini ikut berbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin, nok, tapi ceritanya besok saja. Sukan Sidul memalingkan posisi membelakangi Karno. Sudahlah, nok, besok juga masih ada waktu. Timah Heru menasihati Karno. Karena mengalah, ia memilih diam meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya jika si empunya cerita tidak berkenan memberitahu. Malam berlalu, suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Seperti biasa, lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam pada sang istri. Di lain tempat, pelan cangkir itu pun diletakkan oleh Bu Siem untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi, hening. Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal tidak menatap Bu Siem yang dari tadi semalam itu meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan Rohimin itu. Pak, Bu Siem membuka percakapan. Wajahnya sendu sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Bapak jujur, apa Bapak jadi kirim uang itu untuk Rohimin? Tanya wanita itu. Wajahnya semakin sedikit kesal karena tidak kunjung mendapat jawaban. Suhadi diam, entah apa yang dipikirkan oleh lelaki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya lega? Rohimin, Bu Siem meraung. Tidak tahan dengan sesak yang menghimpit dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku ah. Bukan iba, si tua bangga itu justru membentak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Bu Siem membulat, menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi diam untuk beberapa detik, menyisakan isak Bu Siem yang semakin kerap. Tega kamu Pak, tega kamu Pak. Bu Siem bangkit mencakar tubuh Suhadi sekenanya. Bu, diam Bu. Sekuat tenaga Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu, lalu kemudian menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi menggeleng penuh kesal, tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. Aku tak melu mati wae koyo caca Pak, aku mau ikut mati saja seperti anak-anak, lirih Bu Siem pada Suhadi. Air matanya berderai lagi. Ya, ibu mana yang rela anaknya mati? Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak ilahi. Wanita itu tidak berdaya, pukulan atas kematian Rohimin sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sebab dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu
dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tidak harus percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan muja itu. Namun kali ini, sikap dingin dan acuh suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. "Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak kita, Pak?" Kesal Siam kembali mendesak. Suhadi tidak bisa mengelak. Dadanya bergemuruh seiring raungan Siam yang menjadi-jadi. Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata, "Kamu sudah siap melakukan pesugihan? Berarti kamu harus siap menerima risikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal." Angin yang berembus kencang membawa ingatan Suhadi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangga menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca lalu merenung. Malam itu di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon, Suhadi marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebakilan, ataupun pelit. Tapi tidak bagi Suhadi sendiri. Dengan cepat Suhadi ini memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tidak lagi ia miliki. Sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh kali ini Suhadi tidak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dinginnya dan angkuh miliknya itu. Sri. Lirih bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori berputar di kepala Suhadi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. "Pak, aku dan Mas Pramadi ini mau menikah." Dengan sumringah Sri mengutarakan keinginannya. "Tapi, kamu kan belum kerja, Sri?" Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Suhadi, lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Siam menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya itu. "Bapak, apa bedanya Sri? Udah kerja atau belum? Lagi pula bapak ini kan uangnya banyak, buat apa toh?" Siam membujuk, sementara Sri mengangguk seolah membenarkan ucapan ibunya. "Bu, masalahnya kan bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri." Emang dasar sampean itu pelit, Pak." Gerutu Siam seraya berlalu dari hadapan Suhadi membawa Sri ke dalam kamarnya. Suhadi menggeleng, mengelus dada dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. "Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri?" Lirih Suhadi bertanya sendiri. Malam berlalu. Mata tua Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siam dan mengecup dahi Siam lembut penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Lagi, Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan si Sri ini di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. "Sri, ngopo nduk?" Siam tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak napas di singgah sana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang baru sah baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Srinya. Sementara Suhadi ia diam duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana Suhadi pada kala itu melihat ada dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyai Siro, sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi menunduk sejenak dan benar, Sri menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. "Sri!" Suhadi bangkit, lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati.
Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang sangat menyedihkan. Siam terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. Ada apa? Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau, lantas terkejut saat Siam bangun dengan napas terengah-engah. Pak, aku lihat Rohimin, Pak. Jelas Siam ngambang. Lihat di mana? Tanya Suhadi penasaran. Sri Darto Sirin Rohimin, Pak. Kesusahan di tempat. Entah, Pak. Masih tidak jelas arah cerita Siam membuat Suhadi makin khawatir. Sudah Bu, sudah. Ibu cuma kangen sama mereka. Sudah tidur lagi, Bu? Ajak Suhadi hendak menidurkan kembali tubuh Siam. Siam menggeleng. Aku lihat seperti nyata mereka di sana, Pak. Krak! Cangkir diletakkan kasar oleh Suhadi saat Siam terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. Apa tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah jadi bangkai? Sindir Suhadi pada Siam yang mendadak diam. Siam menggeleng. Bagaimana bisa Bapak setenang itu? Padahal kita ini sudah tua, sedangkan anak saja kita sudah tidak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus kita, Pak? Ratapnya. Ya gak perlu khawatir, kita ini gak akan sakit. Kita langsung mati. Tangan Suhadi menggesek udara di depan lehernya, seakan-akan menggoroknya. Siam mengernyit, tidak tahu maksud omongan Suhadi. Pelan wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar seakan pasrah bahwa keluhannya tidak berarti apa-apa bagi sang suami. Tidak berselang lama, apa yang diucapkan Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siam yang sedang tidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Suhadi menatap dua makhluk itu mencekik leher istrinya. Kalian mau apa? Enggak cukup anak-anakku yang jadi tumbal. Manusia bodoh, tepati janjimu. Dengan tragisnya, Siam meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siam benar-benar sudah tidak bernyawa. Hahaha, musnah kau manusia. Sementara Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan telaga tanpa nyawa, lelaki tua itu menatap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun ini. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi tidak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk, sesekali bahunya terguncang seperti terisak, lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. Jangan, lirihnya lalu kembali terisak. Pak, lelaki tua itu tetap duduk tidak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya. Pak, suara itu semakin sekarat. Tidak ada siapa yang mendengar, kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkeramnya. Bu, lirihnya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. Pak Suhadi, permisi, seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertamu ke rumah Suhadi. Pak, permisi Pak, kula nuwun, ucap Janti sekali lagi. Tidak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat untuk masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. Permisi, lirihnya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki, namun tetap sepi dan ia kembali melangkah masuk ke rumah Suhadi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah ada di sana. Tidak butuh waktu yang lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. Pak, sapa Janti pada sosok Suhadi yang tengah tertunduk di lantai kamarnya itu, samping kamar tidurnya. Namun seakan tidak mendengar sapaan, Suhadi diam
dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang berbaring di atas tempat tidur itu. Cantik mendekat ingin mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Pak Suhadi. Tapi astagfirullahaladzim, Cantik tersentak mundur. Ia kaget ketika melihat Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Bu Siem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Cantik mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Pak, iku kenapa Pak? Bu Siem Pak?" tanyanya. Ia takut luar biasa, sementara Suhadi hanya diam, matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Duh, gimana ini? Bingung dan panik, akhirnya Cantik ini memilih keluar untuk mencari bantuan. Tolong, tolong. Cantik berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik berbelanja di tukang warung sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung berangkul pundak Cantik, sebab Cantik mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Itu Jemari Cantik mengarah pada rumah Pak Suhadi. "Kenapa?" tanya seorang ibu-ibu yang tidak tahu maksud Yu Cantik ini. "Yu Siem," tutur Cantik lagi dengan napas terengah-engah. "Nah ya kenapa?" Warga yang mendengar mendadak tidak sabar, ingin segera tahu informasi yang akan Cantik sampaikan. "Mati," tegas Cantik. "Siapa yang mati?" ucap salah satu seorang ibu-ibu. "Bu Siem mati?" tanya ibu-ibu yang lain. Cantik mengangguk. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Serentak ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas, beberapa membantu Cantik dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. "Kok gak ada yang tahu kalau Bu Siem meninggal?" Cantik mengeleng lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong-bondong ke rumah Suhadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siem. Di rumah megah itu terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman. Sementara Suhadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. "Pak, sebaiknya Bu Siem segera diurus jenazahnya, kasihan," ucap Bu Lebe, seorang ahli pengurus jenazah pada Pak Suhadi. Suhadi mengangguk. Perlahan ia menyingkir memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebe yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebe mengangkat jenazah Bu Siem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siem berdiri sosok mengerikan, hitam besar, kedua bola matanya merah. Astagfirullahaladzim, Bu Lebe beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. "Ada apa, Bu?" tanya seseorang tetangga. Bu Lebe pun tersenyum lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. "Ayo, hati-hati, kamu sebelah sana, kamu sana ya," pinta Bu Lebe pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebe. Seketika hawa panas menyeruak. Tangan Bu Lebe gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Bu Siem, tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tidak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebe melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siem. "Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini, pergilah." Meski lirih Bu Lebe bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi, dan benar Bu Lebe melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu ada di sana. Ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebe menghembus napas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan tubuh Bu Siem dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berada di situ yang berbela sungkawa bergegas gotong royong.
ada yang membaca surat Yasin, dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu diam. Tidak ada lagi teman berbagi kata. Tidak ada lagi seseorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu, tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata itu yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematiannya. Apa ini jadi akhir cerita Pak Suhadi, Dul? Tanya Karno. Mencari kejelasan, belum tentu. Apalagi, bukankah sudah tidak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara. Lantas apa yang mau dijadikan tumbal untuk pesugihannya lagi? Nyawanya, Karno mendelik. Ia lupa bahwa Suhadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok berhamburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno diam, beberapa kali ia menelan saliva, membayangkan air hidup Suhadi yang kini sebatang kara. Masih ingin muja kamu, no? Tanya Sidul. Melihat akhirnya seperti itu, aku si ogah timbal heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suhadi kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Iya enggak? Ucap Karno. Betul, Heru setuju. Sidul mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini apa adanya. Yang penting anak istri sehat, walaupun untuk membahagiakan mereka kita harus berjuang penuh keringat banting tulang, tegasnya. Kadang seseorang itu baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Jerit seorang tetangga kaget menatap Suhadi. Astagfirullahaladzim. Suhadi, ada orang lewat dikagetin. Gila kamu ya? Ya, Suhadi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhadi berperilaku seperti orang tidak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang. Padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah, kini bak gudang tua, tidak berpenghuni, yang benar-benar kotor dan ditempati tikus. Suhadi tidak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja warga yang iba pada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian entahlah, Suhadi hampir tidak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi ini, Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat. Namun melihat Suhadi yang dekil dan tampak kusut, rambut gondrong Suhadi bahkan hampir gimbal karena tidak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi, meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi. Pak, sampean itu sudah tua, Pak, tobat. Sidul menasihati Suhadi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhadi yang mulai gondrong. Suhadi bergumam, kekayaanku, ambillah. Sidul menggeleng, kekayaan siapa? Duit seperak pun di rumahmu tidak ada, Lek. Serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan, sebab beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhadi, mereka nekat masuk ke rumah Suhadi hanya untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhadi dari penghasilan pesugihannya itu. Namun nihil, Suhadi tidak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu tidak ada sepeser pun uang yang Suhadi simpan, hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Suhadi meringik. Ia menunduk lalu menggeleng pelan. Kenapa, Lek? Anda menangis? Tanya Sidul. Santai, sebab ia tidak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhadi. Sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu sudah tidak waras.
Suhadi mengangguk. Kenapa kangen Siem? Suhadi diam saja, ia menatap Pias entah kemana. Dek, nasibmu sekarang begini ya, nyesel tidak? Sidul bertanya, layaknya orang tengah menginterogasi tersangka. Sementara tangannya sibuk menata alat-alat syukurnya, Suhadi diam lagi, seolah tidak mendengar pertanyaan Sidul. Angin berembus sedang meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat cukur milik Sidul. Sementara Suhadi bibirnya mulai bergetar mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hatinya pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat, meski beberapa kali Suhadi coba sembunyikan. Aku sebenarnya tidak gila, lirihnya. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhadi. Apa peduliku? Lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu gila. Sebab tingkahmu itu, Lek, batin Sidul. Ia menggeleng, merasa tidak perlu dihiraukan pengakuan Suhadi. Kamu tidak percaya? Tanya Suhadi, matanya menatap sayu pada Sidul yang kini juga menatapnya. Diam, Sidul masih tidak ingin menggubris pengakuan Suhadi. Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tidak bisa kubagikan pada orang lain, ungkap Suhadi untuk kesekian kalinya. Ya cerita sama aku saja, Lek. Lagian tinggal sampean begitu, wajar kalau taunya sampean itu edan. Malah ngedan. Nanti malam kesini. Tak menjawab, Sidul lantas bergegas pulang. Malam harinya, Sidul pun datang ke rumah Suhadi. Ya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. Assalamualaikum. Akhirnya kamu datang, Dul. Suhadi tampak senang. Iya, di rumah sepi, Lek, bosan. Sidul duduk di sisi kanannya lalu memijat kedua pundak kerenta Suhadi, berharap ia senang dan merasa diperhatikan. Sudah lama aku tidak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Siem sangat rutin melakukan hal ini untukku, ujar Suhadi. Suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tidak berhenti, Sidul hanya mengamati sambil seksama mendengar hela napasnya yang seolah ingin memberitahu sesuatu. Dul, kenapa, Lek? Ia tidak lantas menjawab, melainkan diam beberapa saat. Pandangannya pias, menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. Aku menyesal dengan semua yang telah aku lakukan. Ia telah menghela napas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. Apa yang membuatmu menyesal, Lek? Akhirnya Sidul bertanya, sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benak lelaki itu pun masih mengatur napas. Mungkin pula mengatur kalimat agar tidak sampai salah mengutarakan. Seandainya aku tidak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini, tuturnya lirih. Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang sampean itu muja? Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Suhadi mengangguk, membenarkan tebakan si Sidul. Lantas Sidul menatap laki-laki tua yang masih menunduk menyesali nasib. Lalu kemudian mengelus kedua bahunya, sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. Lek, lagi pula semua sudah terjadi, sudah berlalu, kata Sidul mencoba menenangkannya. Apa yang membuat sampean sampai semenyesal itu? Muja, itu juga. Tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Apa, Lek? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku. Sidul mengangguk memaklumi. Sementara tatapan Suhadi kini beralih ke langit-langit seolah menahan bulir air matanya agar tidak sampai tumpah. Jadi orang tua, aku serba salah, ucapnya. Sidul mengangguk lagi,
ia membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suhadi menatap Sidul, menyisakan satu kata yang tidak bisa ditebak. Aku. Suhadi tergugu. Isaknya begitu menyesakan. Tobatlah, Lek. Mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku apa masih dapat pengampunan? Tanyanya dengan pesimis. Ya tentu, Lek. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah ngaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah itu mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Jadi tidak ada salahnya seorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi. Menemani lelaki tua yang tidak memiliki apa-apa, apa masih disebut enak? Tentu tidak. Tidak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suhadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul, itu bukan masalah, sebab pengalaman adalah hal yang paling berharga yang dimiliki seseorang daripada segudang harta tanpa manfaat. Suhadi menatap lama, seolah tidak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu kemudian melempar pandangan jauh entah kemana. Malam itu anakku Rohimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta. Katanya dengan tatapan pias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya, sebab uangku banyak, lanjutnya. Sidul masih diam, membiarkan ia merunut kejadian demi kejadian yang coba ia ceritakan. Hanya saja, kalimatnya terjeda. Suhadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa memaklumiku kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapannya yang terputus. Insya Allah, Lek. Sidul mengangguk dengan harapan orang tua itu percaya. Suhadi kembali menatap langit-langit ruangan itu, lalu mulutnya bergetar, mungkin ragu untuk bercerita. Aku memberinya malam setelah dia telepon meminta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku, ucap Suhadi. Kini Sidul bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya, kemudian tumpah. Suhadi terseduh. Sidul hanya bisa mengusap kedua bahu rapuh itu untuk memberi kekuatan yang semoga bisa menguatkan batinnya. Sidul tahu tidak mudah menjalani hidup seperti yang dialaminya. Jadi maksud sampean, Rohimin meninggal bukan karena gantung diri? Sidul coba menebak. Lelaki itu diam lama, menatap Sidul dengan ragu-ragu, lalu kemudian mengangguk. Sidul menelan salivanya, antara takut dan tidak yakin. Tapi tidak mungkin orang tua itu bercerita ngawur, pikirnya. Benar, Dul, Rohimin anakku tidak mati karena gantung diri, akan tetapi mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan, tegas lelaki itu. Sidul melotot dibuatnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, Lek. Semoga Gusti Allah mau mengampuni sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut besok jin pesugihanku menyusulku di sini, lirihnya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Lek, tawakal saja, sampean masih punya kesempatan. Tak kancani wes, sampai sampean itu benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini. Kamu pikir gampang? Tanyanya. Namun, pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng cepat. Bukan begitu, Lek. Aku tahu sulit mungkin lepas dari hal semacam itu, akan tetapi sampean belum mencoba. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku. Mantap ia mengatakan itu. Aku bukan tidak bisa, Lek. Ilmu agamaku itu masih cetek.
Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada jangur pas azan toh. Tapi aku malu Dul. Malu sama siapa, Lek? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa, apa tidak? Ya, dosa besar Dul. Masih malu sama manusia. Ia diam, menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya. Namun sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tidak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entah. Ya sudah, Lek, aku balik dulu. Besok kesini lagi yo. Situl berpamitan sebab malam makin larut. Orang tua itu juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupannya besok. Kehidupan yang semoga sempat menyelamatkan hidupnya di akhir nanti. Terima kasih ya Dul. Kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan lagi. Ngomong apa Tolek? Sudah percaya saja besok mulai ke musola ya. Suhadi tidak mengangguk, tidak juga menjawab. Namun Situl juga tidak memaksanya untuk setuju. Setidaknya Situl sudah berusaha untuk membawanya pada kebaikan. Tentu untuk hidupnya. Terkadang Allah memberi hidayah melalui bantuan orang lain. Namun siapalah Sidul? Hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Tidak yakin bisa membuat Suhadi mau mengikuti ajakannya. Jadi itu tujuanmu menemani orang gila? Maksudku Suhadi? Tanya Heru. Ya kasihan. Malam sudah makin larut. Tapi mereka tidak juga keliling kampung untuk memeriksa keamanan sebab sibuk membicarakan Suhadi. Orang kalau sudah seperti itu, aku yakin hidupnya tidak lama lagi. Heru berargumen. Us, kamu doain Suhadi cepat mati ya, sangkal Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu gak percaya no? Lihat aja beberapa hari ke depan. Ayo muter. Sidul bangkit menenteng senter menyalakannya dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan bersungut-sungut akhirnya Karno mau juga beranjak, meninggalkan pos kampling dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga. Tidak ada apapun, malam memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Suhadi. Her, kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Suhadi. Kamu lihat orang itu, Dul. Sidul dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya tampak bingung, seolah tidak menemukan siapapun di sana. Lihat tidak, Dul? No. Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap dan menggeleng. Tidak. Mereka menjawab serentak dengan raut yang tidak bisa kuartikan, entah ketakutan atau bingung. Heru menengok ke halaman rumah itu untuk memastikan sekali lagi siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Suhadi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tidak ada siapa-siapa. Gelap, suasana di halaman rumah itu berubah gelap. Berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Heru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapa, kemana perginya orang itu, Heru masih celingukan. Ayo, kita balik lagi ke pos kamling, ajak Sidul. Iyo, besok lagi dituntaskan rasa penasaranmu, karena menimpali. Kalian duluan saja. Ini sudah sangat malam. Karena membujuk, akhirnya Heru pun mengalah dan juga memutuskan kembali ke pos kampling bersama mereka. Sesampainya di pos kampling, Yudarti, tetangganya Suhadi itu ya sudah berdiri di area pos kampling. Entah untuk keperluan apa, wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan ini, padahal mereka baru saja dari kompleksnya.
"Kang, kalian itu kemana saja?" Yudarti tambah kesal melihat mereka baru rampung muter keamanan. "Ya muter lah yuk, memangnya ada apa?" tanya Sidul seraya meletakkan pantatnya di atas tikar pos kamling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur napas. "Apa belum pada tahu?" Yudarti memastikan. Heru yang ingin segera tahu apa keperluannya, lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas dan langsung meminumnya. "Tahu apa?" Karo bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. "Duh, kepiye sih? Iku loh Pak Suhadi," katanya tidak diteruskan. "Kenapa yuk?" Tak sabar Sidul bertanya ingin tahu. "Pak Suhadi nganu, mate, meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Serentak mereka yang mendengar penuturan Yudarti kaget, dan kini di saat yang bersamaan Yudarti mengumumkan berita kematian Suhadi. Lalu, apa mungkin seseorang yang berdiri di halaman rumah Suhadi itu yang Heru lihat tadi itu malaikat penyebut nyawa? Rasanya tidak mungkin. Oh, atau jin pesugihan penjerat Suhadi, pikir Sidul. Mereka bertiga saling lempar pandangan, lalu tanpa aba-aba mereka segera meluncur ke tempat Suhadi. "Ya udah yuk, dang ke sana," ajak Yudarti. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasanya berjaga di luar dan ibu-ibu di dalam membaca pujian-pujian serta mengurus jenazah. Sini." Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Tikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. "Ono apa to, Lek?" tanya Sidul. "Kok ono apa to, Dul?" "Yuk iku Suhadi, wis wayahe," ucap Lek Tikri sedikit dipelankan. Kedua rekannya tampak menikmati obrolan mereka. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Suhadi bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut nimbrung membantu ibu-ibu, lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu di depan sana. Rupanya, tetangga sudah melucuti seluruh bagian Lek Suhadi. Kini tubuh terbujur kaku itu rapat tertutup kain jarik. "Kene Dul, tilikan, kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suhadi. Menopo pengen lihat untuk yang terakhir kalinya kan?" Yumina yang duduk dekat jenazah Suhadi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ia penasaran. Lebih tepatnya, Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini. Sayangnya entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Suhadi ini, ya Sidul tidak tahu. Kesibukan sebagai tukang tidak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat itu Sidul pikir, siapa dia? Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi ketimbang menemani orang tua itu. Ia atur napas sejenak sebelum menyibak kain penutup wajah itu. Kemudian melirik sekilas ke arah Yumina yang kemudian mengangguk. Lalu, astagfirullahaladzim. Sidul terlonjak spontan mundur, sementara Yumina dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Suhadi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tatap satu persatu hanya mengangguk, seolah mengatakan, "Ya begitulah keadaan Suhadi." Tubuhnya bergetar hebat, entah rasa apa ini. Tiba-tiba sesuatu seolah mendorong dada, terasa menghimpit, sesak, dan membuat mataku seketika panas. "Sabar Dul, sabar." Mereka para ibu-ibu mengelus-ngelus bahu Sidul seperti menyalurkan naluri kekuatan untuk melihat jenazah Suhadi. Iki benar?" tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan mata. Yumina dan beberapa tetangga mengangguk, membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Suhadi, si pemuja pesugihan kain kafan perawat. "Kenapa bisa seperti itu, Yumina menggeleng. Sementara tatapan tetangga yang lain sama,
sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Suhadi. Sidul menatap kembali wajah Suhadi yang mulutnya menganga seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat, dengan bola mata melotot hampir lepas dari tempatnya, dan yang paling mengerikan lagi, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya, masih tidak jelas, atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Tidak nyangka ya, Suhadi akhirnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata tidak bisa buat jaminan mati enak. Seseorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Suhadi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti membicarakan tentang kematian tidak wajar yang dialami Suhadi lewat lirikan mata mereka. Karno, Sidul, dan Heru hanya diam saja, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Suhadi tidak semujur saat hidupnya. Kemudian berkumpul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Suhadi. Sudah siap, tinggal nunggu mayatnya datang, seru Lek Dikri memberi aba-aba pada kami yang membantu. Detik kemudian rombongan pengantar jenazah muncul. Tidak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin berhembus sedang menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin sebab mendung bergelayut di cakrawala seolah ikut menyemarakan suasana hari ini. Tul, sapa seseorang setelah menimpuk Sidul dengan kembang kamboja yang tepat mengenai punggung tangan Sidul. Sidul yang tengah kusuk mendoakan Suhadi menyudahi doanya dan menoleh ke arah suara yang memanggil. Desau angin menyisir rambut Sidul. Pandangannya mengitari seluruh area pemakaman. Dilihatnya punggung beberapa pelayat yang sudah lebih dulu meninggalkan pemakaman. Sepi, hanya dirinya berdiri di sisi kuburan Suhadi. Ia lantas melirik kembang kamboja yang tadi mengenai punggung tangannya, lalu berjongkok untuk memungut kamboja itu. Sekali lagi pandangannya memutar tapi sama. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan kuburan Suhadi di sisinya. Pada saat Sidul berpikir sesuatu tentang siapa si pelembar kamboja itu, tiba-tiba Dul, segera lelaki itu menoleh ke sumber suara. Di sana, tepat di sisi berlawanan antara dirinya dan kuburan, Suhadi berdiri dengan beberapa makhluk hitam menyeringai menyertainya. Astagfirullahaladzim. Sidul mundur dengan mata melotot. Tatapannya sedikit terhuyung karena kaget melihat sosok di hadapannya. Tuh, ucap arwah Suhadi. Raut wajah pasrah tergaris di keriput kulit arwah itu. Sementara beberapa makhluk yang mengawalnya menatap bengis pada Sidul dengan tangan mereka memegangi tubuh Suhadi. Sidul masih melotot, napasnya tersengal-sengal semakin cepat. Ia tidak dapat lari, pun tidak dapat berkata-kata. Hanya, entahlah, tidak dapat ia bedakan hal itu nyata atau halusinasi semata. Sebuah kejadian tergambar jelas di hadapannya, bagai film pendek diputar demi terungkapnya kematian si pemilik pesugihan itu. Suasana gelap, Sidul melihat dirinya dan kedua temannya berdiri di jalan depan rumah Suhadi. Lantas gambar kejadian berubah dengan sendirinya. Sidul yang tadi bersama dengan Heru dan juga Karno kini berada di sebuah ruangan yang cukup akrab dengan dirinya akhir-akhir ini. Ini giliranmu, Suhadi. Bayangan hitam tampak berbicara pada Suhadi. Sidul yang masih bingung dengan tempatnya berdiri, ia tidak sadar bahwa kini ruhnya masuk ke sebuah dimensi waktu. Berkali-kali ia mengucek matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tidak, aku masih ingin melanjutkan hidup dan memperbaiki diri. Pergi kau, pinta Suhadi pada bayangan hitam di hadapannya. Sidul yang mendengar perintah Suhadi lantas tertarik untuk menyaksikan kejadian itu.
Perlahan dirinya mendekat ke arah Suhadi, berusaha menjangkau lelaki tua itu, dan kemudian ingin memberi dukungan bahwa Suhadi pasti mampu menghindar dari makhluk yang selama ini menjeratnya. "Le," Sidul mencoba menyapa Suhadi, tapi tidak ada respon. Suhadi tetap menatap bayangan hitam itu dengan tubuh gemetar hebat. "Le," wush. Sidul tercengang saat dirinya tahu bahwa tubuh Suhadi tidak mampu ia sentuh. "Le," wush. Terus Sidul berusaha menjangkau Suhadi lagi dan lagi, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Sidul bertanya sendiri seraya menatap telapak tangannya yang tidak mampu meraih tubuh Suhadi. Seperti tahu Sidul hadir dalam kejadian itu. Bayangan hitam itu menatap bengis ke arah Sidul dengan kedua mata merah miliknya yang lebih mirip seperti tomat yang matang yang hampir busuk. "Jangan, biarkan dia menjalani hidup dan kembali pada jalan Tuhannya." Sidul mencegah bayangan hitam itu mendekat, namun tanpa aba-aba makhluk itu justru menyingkirkan tubuh Sidul dengan sekali kibasan jubah hitam yang dikenakannya. Wush, brak. Sidul terpelanting ke arah lemari penuh barang koleksi Suhadi. Beruntung lemari itu tidak roboh dan menindih tubuh Sidul. Ia segera bangkit saat tahu makhluk itu begitu dekat dengan Suhadi dan seperti ingin menyakiti Suhadi. "Jangan," pagik Sidul. Ia secepat mungkin ingin menghalangi makhluk itu. Krak, terlambat. Makhluk itu sudah lebih dulu meraih leher Suhadi dan mematahkannya. "Le," hanya itu yang keluar dari mulut Sidul saat melihat keadaan Suhadi yang kini tidak bernyawa dengan mata melotot lebar dan mulut yang menganga. Astagfirullah, innalillahi, astagfirullah. Sidul menutup wajahnya sebab tangis yang berderai-derai. "Le, astagfirullahaladzim." Detik kemudian, Dul. Seseorang menepuk bahu Sidul. "Kamu ngapain di sini?" Tanyanya kemudian. Sidul yang tengah menyangka dirinya melihat kejadian bagaimana Suhadi mati, lantas dengan cepat membuka wajahnya yang masih sangat ketakutan. Ditatapnya wajah Karno betul-betul. Sementara Karno diam menunggu reaksi Sidul yang terlihat tampak masih bingung. "Loh, noh." Sidul kebingungan. Ia mengucuk kembali kedua matanya saat tahu dirinya sudah kembali ada di depan kuburan Suhadi. "Kenapa?" tanya Karno seraya menguncang lirih tubuh Sidul. Aku tadi aku nggak di sini," ujar Sidul. Dengan linglung dan Karno pun ya celingukan. Disentuhnya dari Sidul, dia mengecek keadaan rekannya dengan harapan tahu keadaan Sidul. Namun Sidul langsung menepis tangan Karno. "Apa-apaan kamu ini?" "Aku sehat waras," tegas Sidul risih. "Takutnya kamu sambat. Ini di kuburan Dul. Lihat apa? Kamu itu tadi sampai nangis-nangis?" tanya Karno menyelidik. Sidul mendelik. Sebuah kejadian berputar lagi dalam memori ingatannya tentang kematian Suhadi, membuat dirinya diam cukup lama membiarkan Karno. "Dul, ngelamun yuk." Sudah, jangan bahas di sini. Lebih baik kita pulang saja sekarang." Sidul menarik paksa tangan Karno untuk pulang. Saat perjalanan menuju rumah masing-masing, keduanya masih saling diam, membiarkan perkiraan berkelibat membentuk tanya tak jawab dalam benak keduanya. Sidul lantas ingat saat Karno berniat ingin melakukan pesugihan demi berkelimang nikmat, lalu tanpa sungkan akhirnya ia memulai obrolan. "No, untung kamu gak jadi muja, no." "Kenapa emang?" "Ngeri, no. Lebih baik hidup begini sederhana saja, asal keluarga utuh. Masalah rezeki, kalau kita nyari Gusti Allah pasti akan memberi. Kalau lihat akhirnya seperti itu, jelas aku milih hidup sederhana, ya walaupun kadang kekurangan." Sidul mengangguk. Sedang dalam otaknya kejadian kematian Suhadi yang diperlihatkan padanya terus saja terngiang di kepala. Namun ia enggan menceritakannya kepada Karno, takut jadi fitnah. Begitu pikirnya. "Sudah, kamu, ya kita semua cari rezeki yang halal sajalah."
Udah nggak usah aneh-aneh. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, bagaimana untuk cerita kali ini, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih untuk sudah like, comment, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga baik buruknya yang terjadi pada kisah kali ini, ya kita bisa mengambil pembelajaran dan hikmahnya. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjalani hidup ini menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.